Ya, ini adalah kajian tentang Tadabbur Surat Yusuf episode ke-6 ya. Judulnya yang lebih tepat adalah Jangan Percaya. Jangan Percaya itu judulnya ya. Yang di-share ke Instagram itu salah judul. Dan sebelum mulai kajian ini, jadi Apin cerita dulu. Ini ada Den atau Miftah dari anak sebuah pesantren ngasih ide, kenapa nggak live TikTok aja, kata beliau. Ate bilang gini, males live TikTok, soalnya orang-orang TikTok kok suka gitu komentarnya kan aneh-aneh ya. Kadang kita nggak salah apa-apa tiba-tiba di komennya tuh bejat banget ya. Makanya kata Raymond Chin, TikTok itu adalah tempatnya para nyemot ya, katanya gitu. Cuman mikir, ntar kan kita berusaha nyebar kebaikan, dan lagian gak semua orang jahat. Bahkan ketika kita ngadain pengajian kayak gini terus ada orang yang nyangkut dan nonton, itu kemungkinan besar adalah orang-orang baik yang ingin serius belajar. Cuman mereka baru tahu aja kalau kita udah ngadain kajian ini selama 6 tahun gitu. Akhirnya udah deh, coba. Dan ternyata Masya Allah yang hadir gitu ya, nggak nyangka bisa sampai hampir 200 orang nih. Nah jadi kadang-kadang saran-sarannya mungkin nggak kita nyadar kalau impactnya baik. Justru itu Allah jadikan jalan kebaikan. Masya Allah, ini kabayang kalau ada orang yang dapat hidayah lewat ini, maka kan Den dapat pahala semua tuh. Ya, walaupun mungkin dari 200 orang yang jadi hatersnya 90, mungkin yang nggak pedulinya 80, yang 20-nya dapat hidayah, ya bisa jadi sedikit, tapi tetap aja itu pahalanya besar. Maka berterima kasih ke Den Miftah, semoga Allah memberi pahala dan mengikhlaskan hatinya. Dan kita mulai kajian Tadabbur Quran ini ya, surat Yusuf part ke-6. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua, sebelum kita masuk ke ayat ke-11, 12, dan 13, kita sedikit review tentang apa yang kita bahas pekan lalu. Pekan lalu adalah salah satu ayat yang paling menyeramkan di surat Yusuf. Yaitu ketika kakak Nabi Yusuf bilang apa? Uqtulu Yusufa awitarahuh. Awitarahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum. Watakunu min ba'dihi qawman salihin. Mari kita bunuh Yusuf atau lempar dia, buang dia ke tempat yang jauh, agar cinta ayah tertumpah ke kita. Lalu setelah kita melakukan tindakan kriminal tersebut, mari kita tobat dan mari kita jadi orang soleh. Kita udah sering bahas ayat ini, tapi ada poin yang AA lupa untuk bahas. Yaitu apa coba teman-teman? Kita tahu ya, kakak Nabi Yusuf tadi bilang apa? Yuk kita maksiat, nanti tinggal taubat. Jadi rencananya tobatnya nunda atau langsung? Nunda, langsung. Habis maksiat langsung tobat. Itu kan niat mereka. Niat mereka tuh habis kita maksiat, yuk langsung tobat. Habis kita bunuh Yusuf, tinggal tobat langsung. Tapi ternyata mereka baru tobatnya setelah 80 tahun kemudian kan. Menurut ahli tafsir, ketika Nabi Yusuf dan kakaknya itu baru reunian lagi tuh, reunian yang versi baik ya. Yaitu setelah 80 tahun. Kan reuniannya Nabi Yusuf dengan kakaknya sebenarnya terjadi beberapa kali. Ya. Yang pertama yaitu ketika minta makanan yang pertama, ya, di situ belum ketahuan. Yang kedua ketika kakaknya bawa siapa? Benjamin. Yang ketiga ketika kakaknya datang lagi untuk minta yang ketiga kali. Yang keempat ketika datang bersama ayahnya. Itu 4 kali. Dan mereka tuh baru tobatnya tuh ketika pertemuan dengan Nabi Yusuf yang ketiga kalinya. Dan mereka pun tobat setelah Nabi Yusuf
menyampaikan kepada mereka dan mengingatkan pada mereka kesalahan-kesalahan mereka. Artinya apa? Kakak Nabi Yusuf yang asalnya niat habis maksiat langsung taubat, ternyata mereka baru taubatnya setelah lewat 80 tahun, taubatnya pun karena difasilitasi oleh Nabi Yusuf. Bukan murni dari hatinya yang ingin tobat, tapi karena melihat Nabi Yusuf sukses, melihat Nabi Yusuf akhlaknya luar biasa, walaupun setelah dizolimi tapi tetap memaafkan kakak-kakaknya, disitulah baru kakak-kakaknya tersentuh dan taubat. Bayangin teman-teman, niat taubat langsung cancel. Malah ditunda 80 tahun, itu pun taubatnya gara-gara difasilitasi oleh orang yang dia zolimi. Serem banget. Mereka taubat setelah delay 80 tahun taubatnya, dan mereka taubatnya pun gara-gara difasilitasi oleh orang yang mereka sakiti 80 tahun yang lalu. Allahu Akbar. Betapa beratnya orang-orang yang merencanakan maksiat lalu nganggap remeh Allah dengan pikiran nanti aja maksiat dulu, nanti tinggal taubat. Ternyata hati mereka tertutup sampai butuh disentuhnya oleh orang yang mereka sakiti sendiri. Coba kalau Nabi Yusuf meninggal. Andai Nabi Yusuf ternyata benar-benar meninggal, kira-kira kakak Nabi Yusuf bakalan taubat nggak secara logikanya? Nggak akan. Walaupun secara takdir Allah, Allah maha kuasa, tapi kita ngomong secara logikanya gitu. Itu kan kakak Nabi Yusuf taubatnya gara-gara Nabi Yusuf. Berarti kalau Nabi Yusuf beneran meninggal setelah dimasukin ke sumur, kakak-kakaknya nggak akan taubat sampai mati. Itulah seremnya ketika kita bermaksiat kepada Allah, kita merencanakan taubat, tapi rencana taubat itu hanya di lisan. Dan sebenarnya ada alasan-alasan lain kenapa kakaknya Nabi Yusuf sampai ditutup hatinya sih. Bukan cuma ayat ke-9 teman-teman. Kita lanjut ke ayat 10 yang pekan lalu kita udah bahas. Berkatalah salah satu dari kakak Nabi Yusuf, dan menurut sebagian ulama tafsir adalah Ruben. Bukan Ruben Ensu, Onsu bukan ya. Rubel namanya. Rubel, dan beliau adalah yang tertua menurut sebagian ulama, tapi itu nggak penting. Pokoknya salah satu dari kakaknya Nabi Yusuf bilang apa? Qala qailum minhum la taqtulu Yusuf. Jangan bunuh Yusuf, tapi buanglah Yusuf ke ghayabatil jubb. Ini yang Ahpin bahas yang pekan lalu Angga bahas dari sisi bahasanya. Ada yang tahu bahasa Arabnya sumur apa? Kalau di Alfa Indo tuh yang minuman yang kayak itu teh apa? Yang bintang teh apa namanya? Bir. Bukan bir ya, bir. Jadi bahasa Arabnya sumur adalah bir. Tapi di sini ada kata bir nggak? Coba ya dengar baik-baiknya. Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubb. Ada kata bir nggak? Nggak ada. Tapi terjemahannya sama-sama sumur. Tahu perbedaannya apa? Ini serem loh. Pertama, apa yang sampaikan? Bahwa kakak Nabi Yusuf itu memilih untuk gak jadi bunuh Yusuf. Dan untuk akhirnya Yusuf jangan dibunuh, tapi dilemparin aja ke ghayabatil jubb. Nanti bahas apa itu ghayabatil jubb. Sekarang simpelnya ghayabatil jubb ini adalah sumur aja. Kakak Nabi Yusuf memilih yang asalnya mau ngebunuh Nabi Yusuf jadi malah ngelemparin ke sumur. Itu bukan karena kasihan, bukan. Bukan karena sayang sama Yusuf. Bukan, jangan bunuh deh, simpan di sumur aja. Bukan karena kasih sayang, tapi karena apa? Karena kurang berani. Beda gak sih orang yang gak jadi ngelakuin karena kurang berani dengan karena kasihan? Beda. Misalnya asalnya mau nonjok Narenda, gak jadi nonjok deh, jadinya nyepret aja. Kalau alasannya adalah karena kasihan, aduh, Narenda kalau ditonjok pasti kesakitan, kalau dicepret pakai sapu lidi mah kan mending lah. Itu mah bagus, Arizal tetap ngehukum tapi lebih ringan. Tapi kalau Arizal jangan dipukul deh Narenda, dicepret aja. Kenapa? Kurang nyali Arizalnya. Kan beda ya. Artinya kalau Arizal punya keberanian yang lebih, bakalan apa? Anggar we menonjok Narenda. Kakak Nabi Yusuf itu gak jadi membunuh Yusuf bukan karena kasihan sama Yusuf, tapi karena apa? Karena kurang nyali. Sehingga perbuatan mereka mengcancel keinginan membunuh, itu jadi baik atau nggak baik? Tetap nggak baik. Karena bukan karena kasihan. Mereka
memilih untuk nggak jadi bunuh Yusuf, tapi milihnya ngebuang ke sumur, itu karena kurang nyali untuk ngebunuh langsung. Dan kalau kita ngebahas dari sisi bahasa, yuk kita sekarang dengerin. Apa itu ghayabatil jub? Ghayabat itu tuh yang dasar, gelap, sunyi, sepi. Jub, apa itu jub? Ghayabatil jub. Yakni, ya, jub itu adalah sumur. Gini ya, kalau bi'r itu adalah sumur yang digali oleh orang, sumur-sumur desa yang digali oleh orang-orang, yang mana orang-orang biasa datang ke sumur tersebut untuk ngambil air. Buat apa? Buat mandi, buat minum gitu. Sehingga sumurnya dikenal nggak kalau bi'r? Dikenal. Kalau jub itu adalah sumur yang merupakan sumur alami, bukan sumur yang digali oleh manusia. Jadi sumur-sumur yang merupakan galian yang murni, entah mungkin karena longsor atau karena apa, sehingga dalam banget. Dan itu di tempat yang terpencil yang gak ada orang lalu lalang. Di tempat yang sepi. Kebayang gak? Ketika mereka bilang, lempar Yusuf ke ghayabatil jub. Artinya mereka tuh mau ngapain itu? Pingin ngebunuh juga. Dan kalau dilempar ke sumur warga, ya nggak usah nunggu 1 hari langsung ketahuan ya ada anak, ada anak. Tapi ini dilemparnya di ghayabatil jub, yaitu dilempar ke sumur alami yang itu dalam, gelap, sepi dari warga, gak ada warga yang tahu, bahkan kemungkinan ada yang lewat pun sangat sedikit. Berarti itu mah sama aja dengan ingin ngebunuh Nabi Yusuf dengan cara yang painful death, painful slowly death. Bayang gak sih itu? Maka kakak Nabi Yusuf ini sebenarnya memilih maksiat yang lebih ringan atau sebenarnya itu maksiat yang lebih parah? Lebih parah sebenarnya. Walaupun ulama tafsir bilang itu maksiat yang lebih ringan, tapi dari efeknya yang kita tahu sekarang ya emang lebih ringan. Tapi andai gak ada musafir yang lagi perjalanan, maka Nabi Yusuf mati pelan-pelan, sakit, kelaparan, dan itu adalah pembunuhan terkejam. Jangan bunuh manusia, ngebunuh kucing dengan cara disimpan di kamar tanpa dikasih makan, minum sampai mati, kita aja bisa masuk neraka jahanam. Lalu gimana dengan manusia? Jadi lihat ya, kalau kalian nanya kenapa kakak Nabi Yusuf bisa sampai tertunda taubatnya sampai 80 tahun ya tadi. Pertama gara-gara apa? Gara-gara ngerencanain mau tobat, ngeremehin dosa itu pertama. Kedua, mereka ngasih alternatif dosa lain yang mereka anggap itu lebih kecil padahal sebenarnya lebih besar. Paham gak di sini? Dan itu udah kita bahas pekan lalu, tapi di sini poin yang tadi belum terbahas adalah disitulah bagaimana indahnya Allah, di mana Nabi Yusuf itu dilemparin ke sumur ghayabatil jub, dan ke dasar sumur, yang mana sumurnya bukan sumur warga, tapi sumur di tempat terpencil yang gak ada orang yang melewati kecuali jarang banget musafir. Dan kita tahu musafir zaman dulu tuh lewatnya mungkin beberapa bulan sekali, beberapa minggu sekali. Kalau sekarang musafir ya jalan tol aja, setiap menit pasti ada mobil lewat walaupun malam hari. Tapi kalau zaman dulu kan gak gitu. Maka di situ luar biasa banget, di tempat yang terpencil, yang gak ada orang yang ngeliat, yang gak ada orang yang lalu lalang, tapi Allah maha melihat, Allah maha melindungi hambanya. Ketika Allah menghendaki untuk melindungi Nabi Yusuf, maka apapun rencana jahat yang dilakukan oleh kakak-kakaknya, ingin menyembunyikan Nabi Yusuf, ingin bunuh Nabi Yusuf pelan-pelan, ingin menyembunyikan dari siapapun, ingin menghilangkan jejak kriminal mereka, gak ada yang bisa menghalangi Allah. Itulah Allah. Allah kalau menghendaki sesuatu, gak ada yang bisa menghalanginya. Gak ada yang bisa menghalanginya. Bahkan rencana kakak Nabi Yusuf yang jahat itu justru menjadi jalan Allah menyelamatkan warga Mesir dari kekeringan. Dan itu indah sekali. Itu adalah jalan Allah untuk memberi hidayah kepada orang-orang yang ada di penjara, yang asalnya menyembah patung, menjadi mendengar dakwahnya Nabi Yusuf tentang tauhid. Lihat bagaimana indahnya Allah. Ketika Allah menghendaki sesuatu, gak ada yang bisa menghalanginya. Makanya kalau habis sholat tuh kan ada doanya apa sih? Belum hafal doa bahasa Arabnya. Allahumma la mani'a la mani'a lima a'taita wa la u'tiya
lima mana'ta gitu ya. Yang terjemahnya adalah, ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa-apa yang kau beri kepadaku, dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang kau halangi dari diriku. Itu benar banget itu. Coba hayati itu teman-teman. Maka kalau kita lagi ada di posisi di mana kita tuh benar-benar terjepit dari segala macam arah, langsung ingat Nabi Yusuf aja yang benar-benar tersembunyi di dalam dasar sumur, yang itu tuh kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir bagaimana Nabi Yusuf tuh ditonjok dulu, tonjokin bagaimana traumanya anak 7 tahun, yang mana anak ini sangat mencintai kakak-kakaknya, yang harusnya kakak-kakaknya jadi role model, ternyata kakaknya yang 10 orang itu nonjokin dia, dirobek bajunya, dilepas. Bagaimana traumanya mental anak ini, yaitu Nabi Yusuf. Kebayang gak sih kalau kita bayangkan di otak kita, ya Allah, itu Nabi Yusuf kasihan banget, udah ditonjokin, dibawa jauh. Dan sebelum dibawa jauh tuh kan diiming-imingnya apa? Yuk kita main. Coba kebayang gak sih? Yuk kita main, kita senang-senang. Habis itu di babak belurin. Itu kan hancur mental. Maka kalau kita ada di posisi itu teman-teman, kita hancur mental kita karena kezaliman orang-orang sekitar kita, dan kita ngerasa gak akan dapat pertolongan dari manapun. Ingat, Nabi Yusuf dapat pertolongan Allah di tempat yang hampir gak mungkin ada orang yang melewatinya. Yang tersembunyi di sumur yang jauh dari pemukiman warga. Tapi Allah menolong. Karena Allah maha melihat, Allah maha melindungi, Allah maha mengenal hambanya, Allah maha mendengar ucapan doa hamba-hambanya. Jangan pernah nyerah kalau kita ada di posisi itu. Ya Allah, ini poin yang nggak bahas pekan lalu, padahal ini poinnya dalam banget. Cobain teman-teman yang sekarang lagi stres, dihimpit sama apapun, di lingkungan pekerjaan atau apapun. Tapi kalau kita ingat dengan Nabi Yusuf yang kayak udah nggak ada pertolongan lagi gitu loh. Tapi ternyata Allah nolong. Allah maha baik. Bismillah. Mari kita lanjut. Nah, di sini dia. Ayat ke-11. Ayat yang unik, ishmam. Ini adalah kaidah dalam tajwid yang jarang di Quran ya. Hanya ada beberapa kalau dalam beberapa riwayat, tapi kalau dalam riwayat yang paling sering dibaca itu cuma satu, di surat Yusuf doang. Dengar baik-baik ya. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ini kalau kita ngomong dari sisi tajwid doang rasanya gersang. Tapi kalau kita ngelihat dari sisi tadabur, wow banget. Dengar baik-baik ya. Ya abana ma laka la ta'manna. Harusnya bacaannya gini ya. Aslinya bacaannya tuh gini. Malaka la ta'manuna. Harusnya apa? Manuna. La ta'manuna. Tapi dibacanya bukan la ta'manuna, tapi malah la ta'manna. Bisa lihat kalian? Konsen ya, lihat. Harusnya la ta'manuna, tapi ini dibacanya la ta'manna. Kedengarannya apa? La ta'manna ya. Berarti yang hilang huruf apa? Vokal apa? U ya, atau dhammah. Vokal dhammah. Paham di sini teman-teman? Sekali lagi paham ya. Aslinya adalah la ta'manuna, tapi nuna di blend jadi manna. Tapi walaupun suaranya manna, bacanya tetap harus manna. Ada huruf U atau vokal U ya, dhammah yang hilang. Paham di sini? Mari kita bahas dari sisi tadabbur Qur'annya gimana. Ini amazing banget kalau kita ngebaca kitab para ulama, bagaimana tadabbur mereka, bagaimana penjelasan mereka terhadap ayat-ayat Quran. Dan itu nggak sia-sia. Jadi jangan kira, nah eta cara bacanya nata mana, apa rahasianya? Asigana eta mah kaidah tajwid weh gitu. Biasa orang Sunda mah eta mah kaidah tajwid weh, cuman kaidah tajwid doang. Enggak, bukan gitu. Ada alasannya, ada penghayatan dari ayat-ayat ini. Yaitu apa? Lihat baik-baik ya. Sebenarnya aslinya kan la ta'manuna, yang mana akar katanya itu sama dengan amanah.
Amanah tuh artinya apa? Kepercayaan kan ya. Sehingga kalau di terjemahan simpelnya tuh gini, wahai ayah, percayalah kepada kami. Kenapa engkau nggak percaya sama kami sih? Percaya dong sama kami. Nah, ketika yang harusnya bacaannya la ta'manuna, tapi dibaca la ta'manna, artinya domahnya tersembunyi. Berarti di sini mereka itu seakan-akan bilang, ayah kami amanah kok, cuman di mulut doang. Tapi di hati mereka nggak amanah. Paham nggak? Di mulut mereka bilang, la ta'manuna, artinya, wahai ayah percaya dong sama kami. Jangan nggak percaya sama kami dong, kami tuh amanah. Tapi itu cuma diucapkan, itu cuma kelihatan di mulut doang, tapi aslinya mereka tidak amanah. Itu pertama ya. Kemudian huruf dhammah tersebut itu bersembunyi di balik tasydid. Dan niat buruk kakak Nabi Yusuf juga tersembunyi di balik ucapan mereka yang ada di wajah mereka dan mulut mereka. Wow, itu amazing banget. Bibir bergerak seperti ngucapin la ta'manuna, tapi sebenarnya mereka nggak ngucapin hal tersebut. Mereka cuma pura-pura, dan itulah kakak Nabi Yusuf yang emang pura-pura baik, pura-pura amanah padahal nggak amanah, pura-pura memperlihatkan care padahal mereka nggak care. Itulah yang terjadi teman-teman. Jadi tersembunyinya huruf dhammah di la ta'manuna itu menggambarkan tersembunyinya niat jahat kakak Nabi Yusuf terhadap Nabi Yusuf. Paham gak kalian di sini? Itu amazing gak sih kalian? Jadi kalau kita ngebayangin pas lagi baca malakala ta'manna, terus kita ingat, ya Allah, banyak orang-orang yang berbuat jahat kepadaku, tapi secara lahiriah mereka memperlihatkan kebaikan kepada diriku. Banyak orang-orang yang mengikuti seperti kakak-kakaknya Nabi Yusuf, yang secara lahiriah memperlihatkan kebaikan padahal mereka menyembunyikan keburukan. Sebagaimana huruf dhammah tersembunyikan, niat buruk mereka pun tersembunyikan. Huruf dhammah gak kedengeran, tapi terlihat doang di mulut. Niat asli mereka pun gak kelihatan di lahiriah, di mulut, tapi ada di hati mereka tersembunyi. Wow, itu amazing banget sih apa setahu ini. Luar biasa banget. Dan ini salah satu sebab tambahan kenapa kakak Nabi Yusuf ditutup lagi hatinya. Kalau niat berbuat jahat itu udah buruk ya gak sih? Tapi ada tambahannya, yaitu mereka udah niatnya buruk, tapi mereka acting seakan-akan mereka niatnya baik. Dan kita masih ingat gak sih apa penyebab orang su'ul khotimah? Masih ingat? Yaitu saat mereka hatinya busuk. Amal lahiriah mereka terlihat baik, tapi isi hati mereka pada hakikatnya buruk. Itu udah kita bahas ya di materi su'ul khotimah beberapa bulan yang lalu. Bagaimana ada orang yang ibadahnya kelihatan baik banget, tapi matinya su'ul khotimah. Kenapa? Ada ahli ibadah yang luar biasa kelihatan baik banget, tapi pas matinya kok murtad. Kenapa? Karena mereka memperlihatkan kebaikan secara lahiriah, tapi hati merekanya busuk. Mereka sembunyikan dengki, mereka sembunyikan ujub, mereka sembunyikan sombong, mereka sembunyikan ria yang ada di hati mereka. Dan karena itulah Allah mengunci hati mereka sampai mati gak bisa mengucapin la ilaha illallah, bahkan mati dalam kondisi murtad dari Islam. Ini penyebab kedua kenapa Allah tutup hatinya Nabi Yusuf, hati kakaknya Nabi Yusuf. Sehingga gak bisa tobat-tobat sampai akhirnya difasilitasi langsung oleh Nabi Yusuf untuk taubat. Atas karunia Allah. Untuk kakak-kakaknya Nabi Yusuf radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, kakak Nabi Yusuf radhiyallahu anhum menjadi sahabat. Yang asalnya dulu merencanakan membunuh Nabi Yusuf tapi akhirnya jadi sahabat. Seperti itulah orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW kemudian akhirnya jadi sahabat beliau. Coba kita renungi, pernah gak kita kayak gitu? Pernah gak kita menampakkan kebaikan, tapi hati kita ternyata ada penyakit-penyakit hati? Karena kalau kita pernah, berarti kita udah nambah 1 poin alasan untuk Allah membuat kita mati su'ul khotimah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu serem banget ya. Coba sekali lagi pas kita lagi baca. Qalu ya abana malaka la ta'manna. Langsung kita ingat kakak Nabi Yusuf menyembunyikan niat jahat mereka tapi menampakkan yang baik-baik. Aku pun sering kayak gitu ya Allah.
Aku sering menampakkan yang baik-baik di hadapan manusia, padahal aslinya aku ini busuk. Jangan-jangan aku akan mati su'ul khotimah, ya Allah. Coba renungi itu teman-teman. Ini amazing banget. Dan jujur, di antara kalian siapa yang baru pernah ngedenger penjelasan ini seumur hidup? Ngacungan tangan. Semuanya. Sama Ariza juga baru malam hari ini. Baru malam hari ini. Berarti kita sama-sama baru dapat ilmu baru ya. Dengan izin Allah. Masya Allah. Itu kan cuma pembahasan satu ayat yang dari dulu kita bahasnya cuma dari sisi tajwid. La ta'manuna, la ta'manna. Unik bacaannya nggak kayak yang lain. Emang cuma satu di surat Yusuf doang. Kalau nggak salah ada di surat yang lain, tapi itu kalau pakai riwayat bacaan yang lain, yang mutawatir tapi versi yang lain. Ya. Tapi sekarang kita baru dapat ilmu. Syukurlah ke Allah teman-teman, kita dapat ilmu ini. Lalu kita coba nanti tadaburi ketika baca surat Yusuf. Coba. Inilah kenapa alasan AA tuh seneng banget pembahasan tadabur Quran. Karena gak akan pernah ada habisnya. Dan setiap kali kita tadaburi ayat-ayat Quran, iman kita makin bertambah. Rasa takut kita untuk maksiat makin besar. Sehingga kita makin terhalangi dari berbuat maksiat kepada Allah. Coba hayati juga bagaimana kita sering baik di depan orang banyak, tapi kita sering maksiat saat kita lagi sendirian. Itu kan sama aja. Berarti kita sering menampakkan yang baik-baik di depan teman-teman kita, tapi aslinya kita sering berbuat maksiat saat tersembunyi. Yang mana itu jadi potensi kita mati su'ul khotimah. Maka kalau kita lagi baca ayat ini kita bisa nangis habis-habisan. Ayat 11. Catat baik-baik tuh. Dari ayat ke-9, 10, 11. Kita udah melihat bagaimana alasan hikmah Allah mengunci hati kakaknya Nabi Yusuf. Dari awal apa? Ngeremehin dosa. Kedua, nyari alternatif dosa yang katanya lebih kecil padahal lebih gede dosanya. Kemudian ketiga, memperlihatkan kebaikan padahal aslinya buruk. Terus nambah. Alasan yang sangat pas untuk Allah untuk menyesatkan mereka. Tapi lihat bagaimana ujung-ujungnya kita nyadar bahwasanya Allah berfirman, kasih sayangku mendahului siksaku. Itulah kenapa kakak Nabi Yusuf tetap dikasih hidayah. Walaupun udah sebanyak ini dosanya. Dan tahu gak sih perbuatan kakak Nabi Yusuf memasukkan Yusuf ke dalam sumur atau mau membunuhnya itu dosanya kan triple. Pertama, dosa memutus silaturahim. 2, dosa durhaka ke orang tua. 3, dosa tidak menyayangi anak kecil. 4, andai mereka tahu, dosa membunuh nabi. Kalau mereka tahu Yusuf itu nabi, kafir mereka. Cuman kan mereka belum tahu Nabi Yusuf diangkat menjadi nabi pada saat itu. Ngiranya cuman adik doang. Dan kita tahu ya, kalau nyakitin Nabi Muhammad, menyakiti Nabi itu bisa kafir. Ya, nyebut rambut Nabi SAW yang harusnya sya'run menjadi syu'air, menjadi isim tasgir, bentuk kecilnya aja itu kita bisa murtad. Jadi kalau nyebut tentang tubuh Nabi SAW, pastikan dengan bahasa yang penuh kemuliaan. Termasuk ketika menyebutkan tentang perut Nabi SAW yang kita tahu ketika beliau tua, perut beliau membesar. Dan itu wajar. Ya, karena yang namanya metabolisme itu semakin naik, semakin turun kalau udah tua. Semakin turun kan, sehingga makan dikit pun bisa ngebuat perut jadi melebar. Walaupun yang six pack juga nanti lama-lama kalau udah tua mah ambiar. Dan itu sangat wajar. Tapi ketika ngomong tentang Nabi SAW gak boleh dengan bahasa penghinaan. Wah, six pack beliau hilang. Gak boleh. Harus dengan bahasa yang penuh kemuliaan. Jadi kakaknya Nabi Yusuf itu udah dosa di atas dosa di atas dosa, itu luar biasa. Ya, mari kita lanjut. Ayat keberapa sangat? 12. Ayat ke-12 ya. Arsilhu ma'ana. Bentar. La ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lahafizun. Wa inna lahu lanasihun. Arsilhu ma'ana غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. Nah, bagian sini teman-teman. Ya Allah. Ghadan yarta' wa yal'ab.
Inna lahu lahafizun. Ini serem banget ya. Arsilhu ma'ana. Wahai ayah, biarkan dia pergi bersama kami. Godan, besok pagi. Yarta. Apa sih arti dari yarta itu? Kalau di terjemahan simpelnya, kita bersenang-senang dan bermain-main. Dan sesungguhnya kami pasti menjaganya. Yarta itu sebenarnya kalau makna yang lebih dalamnya tuh gini. Pergi ke padang rumput dan di situ bebas mau ngapain aja. Di padang rumput kan kalau di tempat yang gersang, padang rumput tuh itu indah banget. Coba kalian ngeliat ke suasana di Swiss atau Swedia, bagaimana lembah-lembah di Swiss atau Swedia. Swiss apa Swedia sih yang indah banget ya? Swiss ya. Lihat di Swiss coba, lembahnya. Aduh berharap banget kalau misalnya Nabi Isa udah dateng gitu, pengen ke Swiss Amada, karena itu pasti indah banget kondisi alamnya gitu. Itu di Swiss lembahnya begitu hijau, indah banget. Nah, anak kalau udah pergi ke padang rumput yang begitu indah dan adem, itu kan bebas mau ngapain, mau teriak-teriak, mau main, itu bebas banget. Jadi yarca maksudnya adalah bersenang-senang bebas di padang rumput. Bersenang-senang bebas di padang rumput. Main, wayal'ab, main. Ya. Jadi udah mah bebas terus main-main. Inna lahu lahafizun. Nah, lihat di sini baik-baik teman-teman. Di dalam bahasa Indonesia ini nggak ada ya, cuma adanya di bahasa Arab. Coba, Legan misalnya lapar ya. Kalau laparnya udah sangat, bahasanya apa? Sangat lapar. Sangat lapar. Kalau sangat laparnya sangat, kira-kira gimana? Sangat-sangat lapar. Sangat-sangat lapar atau sangat lapar banget pisan gitu ya. Tapi kalau di bahasa Indonesia asa kurang pas gitu, iya nggak sih? Kalau bahasa Inggrisnya biasanya pakai very aja. He is very, 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 very hungry. Misalnya kayak gitu. Kalau di bahasa Indonesia, dia sangat super lapar pisan luar biasa gitu. Ya gitu. Tapi dari segi bahasanya kurang enakan gitu. Tapi kalau di bahasa Quran, lihat. Pakai kalimatnya gini. Inna lahu lahafizun. Masih tetap enak didengarnya. Di sini ada 3 penguat dari kakaknya Nabi Yusuf. Kan harusnya gini bahasanya. Ayah, kami akan menjaganya. Gitu ya. Kami akan menjaganya. Tapi kalimatnya bukan gitu. Inna, sesungguhnya. Lahu lahafidun. La yang bukan la 2 harokat. Kalau la 2 harokat kan artinya tidak ya. Kalau la 1 harokat itu artinya lam penguat. Ya, lam penguat. Takkid gitu. Nah, jadi pertama pakai inna, sesungguhnya. Terus pakai lam takkid, itu lam penguat. Lahafidun. Lahafidun itu adalah, ini nggak ada juga di bahasa Indonesianya. AA ninju regan. Oke, AA ninju regan. Berarti A sebagai apa? AA ninju regan. Berarti A apa namanya? Iya, pelaku yang meninju namanya apa? Peninju. Peninju. Tapi orang yang profesinya sebagai peninju apa? Petinju. Ngerti gak kalian? Kalau petinju itu berarti baru mukul sekali atau udah sering jadi profesinya? Sering jadi profesinya. Itu kalau dalam bahasa Arab namanya isim fa'il. Isim fa'il tuh jadi kalau misalnya AA mukul, AA berarti pemukul, AA tinju berarti AA peninju. Kalau profesinya ada petinju. Kalau petinju berarti mukulnya bukan sekali 2 kali tapi terus menerus. Nah, lahafidun itu isim fa'il, yaitu kami adalah orang yang selalu menjaganya. Berarti kalimatnya kalau diterjemahin kayak gini ya. Ayah, biarkanlah Yusuf bermain bersama kami besok. Kita main di padang rumput secara bebas. Kita bermain-main bersenang-senang. Sungguh kami benar-benar sebagai orang yang selalu menjaganya. Gitu. Ngerti gak kalimatnya? Itu berarti udah mubazir banget kalimatnya ya gak sih? Bukan mubazir Quran loh, bukan. Di Quran gak ada yang mubazir. Lagi ngomongin dari sisi kakaknya Nabi Yusuf. Itu kalimatnya berlebihan banget. Sampai 3 kali penguat. Yuk kita bahas satu persatu di sini. Ghadan. Di sini ada kalimat yang menyeramkan. Yaitu ketika kakak Nabi Yusuf bilang apa? Arsilhu ma'ana, wahai ayah. Biarkan Yusuf bermain bersama kami. Ghadan. Apa arti ghadan? Besok pagi. Artinya kakak Nabi Yusuf udah punya plot
time untuk maksiatnya. Udah merencanakan maksiatnya, bukan cuma rencana di hati, tapi udah nentuin waktunya juga. Ngerti gak kalian? Kalian kalau ada keinginan maksiat, baru ada dorongan bisikan-bisikan maksiat, udah dicatat belum dosanya oleh Allah? Belum. Tapi kalau kalian udah merencanakan, dicatat. Insya Allah 7 hari lagi pingin zina. Bisa pakai insya Allah dehnya. Astagfirullah, eta nggak kurang ajar eta ke Allah. Tapi kalau kalian udah nyatet 7 hari lagi saya akan zina, dicatat, apalagi diucapin, diomongin ke orang lain, itu mah udah dicatat. Itu bukan lagi niat, tapi jadinya azam. Dan kakaknya Nabi Yusuf itu udah bilang godan, artinya udah merencanakan, timingnya juga udah ditentukan. Kira-kira kalau bilang kalau timenya udah ditentukan, itu secara spontan atau udah direncanakan matang-matang dulu? Udah matang-matang. Jadi maksiat mereka tuh bukan spontan, tapi udah ngerencanain secara matang, udah dimusyawarahin dulu, sampai timingnya juga udah pas. Karena ketika mereka mau ke Ghoyabatil Jub, apa Ghoyabatil Jub? Mereka masih ingat tadi? Sumur yang sangat dalam, sumur yang alami ya. Kan mereka survei dulu ya nggak? Nggak mungkin mereka tiba-tiba di situ ada gitu. Nggak, mereka survei dulu. Berarti kan ketika mereka survei, mereka udah ngelihat dulu ini dalam timing berapa jam ada yang lewat nggak? Oh ternyata nggak ada, aman nih. Soalnya kalau mereka nggak survei dulu, ketika mereka mau bunuh Nabi Yusuf, ada apa? Kemungkinan apa? Ketahuan ya nggak? Kalau kemungkinan ketahuan, mereka bakalan berabe. Jadi mereka udah survei dulu, lihat bagaimana maksiat yang mereka lakukan tuh udah direncanakan secara matang banget. Tapi sematang-matangnya rencana kakak Nabi Yusuf, siapa yang lebih matang rencananya? Allah. Allah yang lebih matang. Allah yang udah menentukan dengan hikmah dan kelembutannya bahwasanya rencana kakak Nabi Yusuf yang buruk ini justru menjadi kebaikan kelak di masa depan yang akan datang untuk menyelamatkan Mesir, bahkan menyelamatkan keluarganya Nabi Yusuf dari bencana kelaparan karena musim paceklik. Allahu Akbar. Dialah Allah yang maha indah perbuatannya. Dialah Allah yang gak pernah menyia-nyiakan hambanya yang baik. Dialah Allah yang sangat membalas dengan kebaikan orang-orang yang berniat baik. Itu luar biasa banget teman-teman. Ghadan. Baru kepikiran gitu ya. Kenapa dari dulu pas lagi baca Ghadan yarta' wa yal'abu wa inna lahu lahafidhun. Lempeng aja. Biasanya ngehayatinya yang ayat 9 doang, yang tadi tuh yang yuk kita bunuh Yusuf lalu habis itu kita tobat. Itu yang biasanya hayati. Tapi sekarang baru ngeh gitu. Ya Allah, itu dari kata ghadan aja udah penuh dengan penghayatan. Allahu Akbar. Besok ya, besok. Itu dalam satu kata besok mengandung keburukan yang luar biasa, di mana kakak Nabi Yusuf sudah merencanakan dengan sangat matang. Yarja. Nah, di sini dia yarja. Lihat bagaimana jahatnya kakak Nabi Yusuf ya. Ini ngomong sebelum mereka tobat tentunya. Karena setelah mereka tobat mereka jadi sahabat. Dan kita nggak boleh menjelek-jelekan sahabat ya. Sahabat Nabi nggak boleh dijelek-jelekan. Jadi ngomong dari sisi jahatnya mereka sebelum mereka tobat. Ketika kakak Nabi Yusuf berkata yarja, Yusuf ini bakalan main-main bebas. Yarta tuh jadi main secara freely. Kalau kalian pernah main ke PVJ, ke Ciwol, kan kita bisa masuk satu tiket untuk all day, bebas gitu. Kita mau keluar masuk nggak apa-apa asal gelangnya jangan putus, ya bebas. Ternyata mereka bilang Yusuf nanti bebas di padang pasir, tapi justru di padang pasir dia di padang rumput Yusuf bebas, tapi sebenarnya mereka udah pasang jebakan di sana. Sayang itu air matiin di atas yang. Oh ya. Bebas dan jebakan. Ini dua hal yang saling bertentangan, ya nggak sih? Mereka bilang Yusuf bebas, padahal Yusuf akan dijebak di sana. Wayalab. Yusuf akan main. Kalau main berarti apa yang akan dirasakan oleh Nabi Yusuf? Senang. Tapi justru disitulah saat mentalnya Nabi Yusuf diremukin habis-habisan. Ditarik, ditonjok, dijambak, disobek bajunya, dilepas bajunya. Allahu Akbar. Itu gak bisa nahan kalau ngebayangin dengan mendalam gimana sakit hatinya Nabi Yusuf pada saat itu. Dan kita gak akan bisa mentadaburi kecuali dengan memberi waktu
diam dulu, lalu membayangkan, lalu coba berempati bagaimana kalau kita ada di posisi Nabi Yusuf. Yang mana ini tuh sebelumnya, beberapa menit sebelumnya tuh baru melakukan dialog yang penuh kasih sayang dengan ayahnya. Berarti Nabi Yusuf tuh sangat sayang kepada ayahnya, sangat butuh dengan bimbingan ayahnya. Tapi itu adalah momen terakhir. Itu adalah momen terakhir Nabi Yusuf bersama mereka. Ya. Itu adalah momen terakhir Nabi Yusuf bersama ayahnya dan gak pernah lagi ketemu. Ya. Subhanallah. Qadayar ta'wa yal'ab inna lahu lahafizun. Sungguh kami benar-benar menjadi orang yang sangat menjadi penjaganya. Kalian ngerti gak penjelasan Arizal malam hari ini? Takut bahasa Arizal terlalu sulit, tapi bisa paham benar? Alhamdulillah. Sekarang kita ke final. Dan ini mau disclaimer. Poin ini adalah poin yang sangat berbahaya buat kalian. Dan buat pribadi juga. Maka minta kalian sungguh-sungguh mohon ke Allah sekarang juga di hati. Ya Allah, selamatkanlah dari ilmu yang akan disampaikan Arizal malam hari ini. Jadi ilmu yang akan sampaikan di poin ini adalah ilmu yang berbahaya. Tapi tetap harus menyampaikannya. Kenapa? Karena ini adalah salah satu trik setan. Trik setan tuh harus dibahas agar kita bisa selamat darinya. Kalau kalian tahu trik setan ini, kalian bisa selamat tapi bisa juga malah jadi ngikut. Tergantung bagaimana iman kalian dan kesungguhan kalian dalam mendekati Allah. Siap gak nerima ilmunya? Kalau gak siap, leave aja sekarang. Pergi aja dari sini sekarang. Ini poin yang agak berbahaya. Tapi lihat bagaimana Allah udah ngajarin kita lewat surat Yusuf tentang trik setan ini. Nabi Yakub berkata, qala inni la yahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Serem ini ya, serem banget untuk ngebahas ini, tapi semoga apa yang saya sampaikan ini gak membuat hati kita goyah ya. Dan dia mau ngasih contoh. Udah, gak apa-apa. Sampaikan aja deh apa adanya. Oke. Jadi Nabi aku berkata apa? Sesungguhnya aku sedih dengan kepergian kalian dengan Yusuf. Ini saya sampaikan secara makna ya, gak secara terjemahan letterlock. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bih. Aku sedih kalau engkau pergi bersama Yusuf. Aku sedih dengan perpisahanku dengan Yusuf. Wa akhafu ay ya'kulahu adh-dhi'bu. Dan aku takut Yusuf dimakan serigala. Wa antum anhu ghafilun. Sedangkan kalian dalam kondisi lalai. Dalam kondisi lalai. Bahas poin yang terakhirnya dulu. Nabi Yakub takut kalau kakak-kakaknya lalai dari menjaga Nabi Yusuf. Iya enggak? Ternyata yang terjadi bukan cuma lalai, tapi emang kakaknya Nabi Yusuf yang justru sengaja ingin mencelakakannya. Nabi Yakub takut Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, tapi sebenarnya serigala yang sesungguhnya siapa? Kakak-kakaknya sendiri. Paham? Itu poin yang bagian situ. Tapi ada poin yang mungkin kalian baru ngeh di sini. Dan saya juga baru ngeh setelah baca tafsir Ibnu Katsir, lalu mempelajari tadaburnya. Ternyata kakak Nabi Yusuf tuh dari semua plot-plot yang tadi saya sampaikan, niat baik, niat buruk kelihatannya baik, niat buruk kelihatannya baik. Pokoknya semua keburukan mereka ditampakkan seperti mereka tuh baik banget, niatnya baik, pingin menjaga Yusuf, bla 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 bla. Ada satu hal yang belum mereka pikirkan, yaitu apa? Mereka belum kepikiran strategi untuk nyari alasan nanti kalau udah ngebunuh Yusuf tuh apa. Dan ternyata ketika Nabi Yakub bilang, aku takut Nabi Yusuf dimakan serigala, itu justru jadi ide untuk kakaknya Nabi Yusuf untuk nanti jadi alasannya. Ngerti gak kalian? Jadi kakak Nabi Yusuf tuh asalnya belum punya ide untuk bikin skenario di mana Nabi Yusuf dimakan serigala. Asalnya mereka belum punya ide itu. Mereka baru kepikiran ide itunya setelah Nabi Yakub yang ngomong.
Bayangin, Nabi aku bilang, aku takut Nabi Yusuf dimakan serigala, aku takut anakku dimakan serigala. Terus kakaknya bilang, that's a good idea gitu. Kebayang gak sih? Asalnya mereka gak kepikiran untuk bikin strategi. Nanti setelah bunuh Nabi Yusuf, kira-kira alasannya apa ke ayah yang pas ya? Malah ayahnya, itu ucapan dari ayahnya dipakai untuk strategi berbohong kepada ayahnya. Allahu Akbar. Paham kalian di sini? Poin terpenting dari ini tuh apa? Terkadang kita dapat ilmu yang justru ilmu tersebut bukan membuat kita jadi baik, tapi membuat kita semakin celaka. Paham? Kita bahas. Ingat, tidak semua khilaf ulama itu harus kita tolerir. Karena kalau semua khilaf ulama kita tolerir, agama kita hancur. Akan sampaikan beberapa khilaf ulama yang kalian mungkin kaget. Ustadz Aris Munandar, walaupun sebelum adanya kasus kita sangat respect dengan beliau. Ustadz Aris Munandar adalah ustadznya para ustadz di Jogja yang keilmuannya gak diragukan wahnya. Tapi beliau menyampaikan di medsos beliau, musik hukumnya apa? Haram. Tapi kalian tahu gak, ulama yang mengharamkan musik membolehkan musik asal tidak langsung dari alat musiknya. Kalian misalnya tahu Naruto kan ya? Tahu lagu Naruto pas lagi gelut kan? Kalau kalian ngelihat ada orang-orang yang lagi ngeband pakai gitar, pakai suling dan sebagainya, haram kita ngedengerinnya. Tapi kalau kita rekam pakai handphone, kemudian kita ngedengerin di rumah rekamannya, maka itu nggak haram. Karena kita nggak ngedengerin alat musik, tapi kita ngedengerin handphone. Paham nggak? Ada pendapat ulama yang kayak gitu. Jadi musik itu haram, tapi kalau kita ngedengerinnya nggak langsung dari alat musiknya, itu hukumnya boleh. Karena hakikatnya kita nggak ngedengerin alat musik, kita cuma lagi ngedengerin suara handphone, suara speaker laptop. Dan ini pendapat yang disampaikan Ustaz Aris Munandar. Beliau sendiri mengharamkan musik. Tapi emang ada pendapat ulama yang mengharamkan musik, tapi membolehkan musik asal bukan langsung dari alat musiknya. Coba tahu nggak alat musik yang paling terlaknat tuh apa? Yang ada dalil spesifiknya terlaknat? Suling. Berarti kan dosa besar ngedengerin suling. Apalagi lagu Naruto Sad and Sorrow itu kan pakai suling banget ya. Haram ngedengerinnya. Tapi ketika Sad and Sorrow itu direkam, kemudian kita ngedengerin, halal hukumnya. Satu. Dua. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyampaikan bahwasanya kalau ngelihat cewek di TV itu gak ada masalah. Gak ada masalah. Kenapa? Beliau berkata, karena melihat cewek di TV, efeknya tidak seperti di dalam dunia nyata. Artinya, gak usah terlalu strict kalau misalnya ngelihat misalnya Najwa Shihab yang gak nutup aurat. Ya beliaunya yang gak nutup aurat dosa. Ya. Cuman kalau ngelihatnya di TV, walaupun dengan beliau terbuka auratnya gak ada masalah. Karena kita ngelihatnya bukan ngelihat ke Najwa Shihab, tapi kita ngelihatnya ke TV. Dari sini akhirnya ada ulama yang berpendapat nonton video porno hukumnya halal. Karena yang kita tonton bukan orang yang lagi zina, tapi yang kita tonton adalah TV. Kebayang nggak? Itu ada pendapat ulama kayak gitu. Dan kalian tahu ada sebagian ulama mazhab yang berpendapat masturbasi hukumnya tidak haram. Masturbasi hukumnya hanya makruh doang. Ada lagi pendapat bahwasanya minum miras itu yang haram hanyalah miras yang terbuat dari perasan anggur dan kurma. Adapun miras yang selain dari itu boleh, berarti miras dari tape, miras dari beras apa? Sake, milk and shake gitu. Milk and shake, just kidding. Sake itu nggak ada masalah karena itu adalah miras yang terbuat dari beras. Kebayang nggak sih? Pendapat-pendapat ulama ini, itu tuh pendapat ulama besar semua. Kita tahu, setelah kita tahu, respon kalian gimana setelah tahu ini? Kalau respon kalian adalah alhamdulillah jadi bebas maksiat, kalian udah terkena jebakan setan. Tapi kalau setelah kalian ngedengerin ini, kalian bilang, ya Allah, astagfirullah, aku takut ya Allah. Aku takut hati ini gak kuat dan akhirnya malah cenderung ke pendapat-pendapat yang membahayakan tersebut. Maka kalian berarti masih dijaga oleh Allah.
salah satu guru Arizal terjatuh ke sebuah dosa fahisyah. Dan itu viral tahun lalu. Mungkin kalian juga tahu. Dia terjebak ke dosa fahisyah. Dan siapa yang membeberkan dosa fahisyahnya? Gurunya sendiri. Guru privatnya. Jadi kalian ngerti ya sanatnya? Sanat tanda kutip ya. A punya guru. Guru ini punya guru lagi. Paham? Oke. A punya guru, gurunya punya guru lagi. Guru Arizal ini terjebak di dosa fahisyah. Yang mana beliau taubat darinya. Beliau nyesel. Tapi gurunya malah membeberkan dosa guru Arizal ini. Ngerti di situ? Kalian tahu apa yang terjadi? AA pantau kedua orang ini. AA pantau guru Arizal dan AA pantau gurunya guru Arizal tersebut. AA pantau dua-duanya. Dan dari awal ketika si guru kuadrat membeberkan aib dari guru Arizal, AA udah punya feeling gak bener. AA ngerasa ada feeling yang gak bener sama dia. Kan bisa jadi guru Arizal tuh lagi curhat, ingin nyari solusi. Kok malah dibeberin aibnya? Yang harusnya dijaga aibnya malah dibeberin. Ini apa-apaan? Dan Indonesia sempat geger dengan berita tersebut. Akhirnya guru Arizal ini dicabik kehormatannya abis-abisan. Beliau diancam mau dikeluarin dari kampus, salah satu kampus terbaik di Indonesia. Beliau dilecehkan, bukan dilecehkan, dicemarkan kehormatannya, dihabisi kehormatannya. Sedangkan gurunya guru Arizal ini dengan lisan pedas dan jari pedasnya terus saja membeberkan. Jiwa shinobi Arizal bangkit pada saat itu. Akhirnya Arizal pingin mendalami kasus ini, pingin ngedeketin keduanya. Deketin guru Arizal dan deketin gurunya guru Arizal. Dan terbuka semua. Beneran AA kaget dengan gurunya guru Arizal ini. AA kagum dengan gurunya Arizal karena keilmuan beliau sangat mendalam. Sangat mendalam dan sangat lemah lembut dan sangat bijaksana banget lah. Sangat bijaksana banget. Walaupun ada hal yang AA nggak sepakat. Tapi AA sangat respect ke beliau. Beliau juga sangat respect ke Arizal. AA tuh seneng banget sama beliau. Ya, sangat respect ke beliau. Sedangkan gurunya yang sempat membuat Indonesia geger, AA pingin ketemu sama beliau langsung. Ya, AA punya trik bagaimana ketemu sama beliau langsung dan akhirnya ketemu. Dan pada saat itu AA pura-pura nggak tahu kalau beliau adalah gurunya guru Arizal. Gitu. Dan AA juga nggak nge-expose diri sebagai ustadz juga, enggak gitu. Jadi kayak ke temen aja gitu. Dan pada saat AA ketemu, di situ terbeberkan semuanya. Gila banget. Kaget. Si gurunya guru Arizal ini keilmuannya luar biasa banget deh. Keilmuannya tuh luar biasa banget, dari kaidah fikihnya, bahasa Arabnya, ilmu perbandingan mazhabnya. Wah, luar biasa banget. Atau beberkan aja deh. Gimana bisa ketemu sama beliau? Minta beliau dipijit. Kan suka pegal kaki ya. Request ke beliau, bisa sport massage nggak? Sport massage tahu? Sport massage tuh jadi biasanya kalau sport massage tuh yang dipijit tuh cuman bagian dari telapak kaki sampai ke lutut, dan itu biasanya pakai inframerah gitu. Pakai inframerah gitu ya. Karena beliau jago pijat, ngeliat di Instagramnya, akhirnya request boleh minta pijit sport massage nggak? Saya ini sering squat, pegel gitu, pengen dipijitin, bisa? Oh boleh. Dan tarifnya juga alhamdulillah sangat murah gitu. Akhirnya di sport massage sama beliau, dan sambil sport massage sedikit mancing gitu ya, nanya-nanya pertanyaan. Dan ternyata Allahu Akbar, dia tahu banyak pendapat ulama, termasuk pendapat-pendapat yang nyeleneh, dan dia ikuti semua pendapat nyeleneh tersebut. Dan dia sengaja keluar dari salah satu kampus terbaik di Indonesia, kampus Islam terbaik di Indonesia. Dan alasannya apa? Saya udah keluar dari kampus tersebut. Saya nanya, kenapa mas? Maaf ya, saya nggak sopan manggil mas. Kenapa Ustadz, kata Arizal gitu. Ya, jadi awalnya kan saling menyembunyikan identitas, tapi akhirnya Arizal membeberkan, oh ternyata kamu ilmunya mantap banget.
Gimana nih Mas, bisa sampaikan ke saya ilmu nggak? Sampai nanya-nanya pertanyaan fikih ke beliau, bahkan sampai manggil beliau ustadz juga. Dan keluar semua keilmuan beliau yang luar biasa. Kagum banget. Dan dari semua ilmu itu beliau ambil pendapat-pendapat yang nyeleneh, bahkan beliau menyimpulkan hukum sendiri dengan pakai kaidah fikih, dengan kesimpulan yang sangat jauh dari apa yang disampaikan ulama. Masih bingung maksud Arizal teh apa? Dan beliau keluar dari universitas salah satu yang terbaik di Indonesia dengan alasan apa? Malas banget belajar di kampus tersebut. Ilmu guru-gurunya cetek-cetek. Allahu Akbar. Bilang ilmu guru-gurunya cetek-cetek, saya mending keluar, mending belajar sendiri. Ilmunya kayak gak ada apa-apanya. Iya sih, ilmu dia di atas mayoritas mahasiswa di situ. Tapi kalau keilmuan itu malah ngebuat dia jadi naudzubillah. Di medsosnya dia nampakin aurat, di medsosnya dia sama cewek-cewek seksi, buat apa? Keilmuan yang dia pahami itu malah ngebuat dia semakin jauh. Akhirnya ngasih nasihat ke salah satu ustadz terkenal juga, ustadz tolong nasihati ustadz tersebut. Karena maksiatnya udah terang-terangan. Bukankah dia yang dulu membeberkan tentang fahisyah dari ustadz Fulan? Tapi kok sekarang beliau yang malah fahisyahnya luar biasa sih? Akhirnya ustadz yang minta bantuan tersebut bilang, Ustadz Abu Takeru, Fulan itu udah bilang ke kami semua bahwasanya beliau keluar dari barisan para pendakwah dan beliau ingin hidup lebih bebas katanya. Allahu Akbar. Dan tahu apa yang menyeramkan ketika bilang, Ustadz kan keilmuan kamu luar biasa banget, tapi kok sekarang lebih memilih jalan ini sih? Dia bilangnya apa? Ya sekarang saya ingin hidup dengan bebas dulu. Nanti deh kalau udah 60 tahun, 70 tahun baru saya jadi ustadz lagi. Berpanas banget hati Arizal. Kalian bisa dapat pelajaran dari ini apa? Menyeramkan sekali. Guru Arizal yang dilecehkan kehormatannya, yang dinodai kehormatannya, tobat. Dan beliau ngisi kajian lagi. Orang-orang udah mulai melupakan aib-aib beliau, menerima lagi keilmuan beliau karena ya Allah, emang benar beliau punya kesalahan, tahu. Tapi beliau sangat indah banget akhlaknya, beliau tobat. Bahkan pertama kali beliau ngisi kajian tuh deg-degannya luar biasa, cerita beliau di medsos. Ini hati saya benar gemeteran banget, takut. Apalagi pas ketemu sama Arizal dengan murid-murid Arizal itu deg-degannya luar biasa. Saking paranoidnya beliau, stresnya beliau, depresinya beliau selama 1 tahun. Tapi ternyata beliau bisa maju lagi, bangkit lagi karena taubatnya. Tapi ternyata orang yang membeberkan aibnya kacau. Masih mending kalau misalnya, aduh saya tuh gini, banyak ilmu tapi banyak dosa. Itu sih masih mending. Tapi dia ngomongnya kayak gitu. Jelek, gurunya guru Arizal ya. Kalau guru Arizal mah udah taubat, insya Allah udah luar biasa lah. Tapi kalau gurunya guru Arizal ini yang tadi yang membeberkan aib gurunya Arizal, kemudian habis itu dia malah bilang, ya seperti inilah saya pengen hidup bebas dulu, saya nggak suka dekat-dekat sama para ulama, saya pengen hidup bebas. Nanti kalau udah 60, 70 baru tobat lagi, balik jadi ustadz lagi. Mirip nggak dengan apa yang sampaikan tentang tafsir surat Yusuf tadi? Kayaknya semuanya tuh kena ke beliau gitu loh. Apa pelajaran yang penting dari kajian malam hari ini? Itu ayat yang terakhir, ayat 13, hati-hati. Kalau nanti dapat pendapat ulama yang lebih ringan, ya jangan diambil semuanya. Jujur aja ya, Ariza belum bisa ninggalin musik dengan sempurna. Tapi kalau dengerin musik, tetap ngerasa berdosa, nggak menghalalkan. Jangan kemudian ngambil pendapat yang dari Ustadz Aris Munandar tersebut. Bahwasanya ulama yang mengharamkan musik pun membolehkan asal ngedengerinnya nggak langsung dari alatnya. Yang penting lewat komputer atau lewat handphone itu nggak masalah. Jangan, itu nantinya malah jadi kita akhirnya meremehkan dosa. Akhirnya kita jadi celaka. Coba kalian ngerasa nggak sih pelajaran dari 3 ayat ini begitu dalam dari surat Yusuf? Inilah indahnya tadabur. Semoga Allah selamatkan kita ya. Nanti pokoknya ingat ya, kalau dapat pendapat ulama yang lebih enteng, lebih ringan, jangan kemudian itu jadi senjata buat kita bebas maksiat. Jangan. Oke. Barakallahu fikum. Terima kasih teman-teman ya. Barakallahu fikum. Terima kasih. Kita masuk ke sesi tanya jawab sampai jam 10 lebih 10 malam. Oke. Ini yang TikTok makasih ya. Walaupun ini nggak istiqomah, 74 orang ya. Dan yang di Zoom juga makasih, kalian udah bisa istiqomah sampai beres. Ada yang mau nanya pertanyaan? Silakan ya.
Besok ada kajian, ada. Besok pagi ya, jam 6.30 pagi insya Allah ada kajiannya. Jika waktu mepet untuk puasa Syawal karena perempuan ada masa haid dan qadha puasa Ramadan, apakah boleh puasa Syawal dulu? Jangan. Puasa qadha dulu, terus nanti puasa Syawal. Kalau puasa Syawalnya belum beres 6 hari tapi udah habis bulan Syawal, nggak apa-apa puasa Syawalnya di qadha di bulan Zulqa'dah. Gitu ya. Apakah semua masjid otomatis jadi wakaf? Tidak. Pendapat Ustadz Dokter siapa itu? Raihanul Bahrain itu nggak tepat itu. Itu udah dikritik oleh Ustadz Ahnaf Saputra, oleh Guru Arizal. Ini Ustadz Ahnaf Saputra. Tapi kalau guru yang tadi bukan Ustadz Ahmad Saputra ya, bukan ya. Bukan, beda lagi. Itu udah dikritik gitu. Pendapat Ustadz Raihanul Bahrain terlalu bias. Ya, nggak terfokus dengan pembahasan ulama di situ, malah ada kalimat-kalimat yang nggak jelasnya di beliau. Jadi intinya nggak tepat kalau semua masjid otomatis wakaf. Nggak semua masjid wakaf. So kalau misalnya kalian di rumah kalian bikin musola, apakah otomatis jadi wakaf? Karena kalau jadi wakaf berarti kalian nggak boleh jual rumah kalian yang ada musolanya. Boleh ngejual semua rumah kalian tapi musolanya nggak boleh dijual. Tapi emang ada orang yang ngejual rumah tapi ada satu petak yang nggak boleh dijual gitu. Ini sakral karena wakaf. Maka ini milik Allah. Kayak burger si Aldi Tahir gitu ya. Burger semuanya milik Allah gitu. Ya nggak kayak gitu lah. Ya, gimana sih ini? Oke. Besok jam 5.30 pagi ya, teman-teman, ada kajian fikih ya. Ustaz, apakah bacaan Bilal di antara sholat tarawih perlu kita ikuti dan kita benarkan? Nggak usah. Itu budaya aja ya, nggak perlu ada. Kalau di Ramadan, misal niat berangkat mudik jam 9 pagi. Nah, sebelum jam 9 itu harus puasa dulu atau enggak? Wajib. Kalau ada orang yang mudiknya jam 9 pagi, tapi dia dari pagi nggak puasa, dia dosa besar banget. Dia harus niat puasa dulu. Lalu kemudian kalau emang jam 9 pagi dia mudik, nanti di perjalanan lihat, kalau pas di perjalanan dia udah lelah, dia ngerasa berat, baru boleh dibatalin. Itu menurut mazhab Hambali ya. Kalau menurut mayoritas ulama tuh nggak boleh dibatalin sebenarnya puasa. Jadi kita tuh boleh ngebatalin puasanya kalau safar kitanya dari sebelum subuh. Tapi boleh kita taklid ke mazhab Hambali, nggak apa-apa. Walaupun safarnya itu siang hari, boleh kita ngebatalin di tengah jalan ya, dengan catatan pas subuh kita harus puasa dulu. Ya. Izin tanya di WhatsApp, boleh ya. Ingat ya, yang tadi udah nanya tapi nggak terjawab, kalian boleh nanya di WhatsApp, gratis. Tapi catatan dari kajian malam hari ini kirim, jangan lupa ya. Oke, baik. Boleh tahu nggak siapa Ustadz yang tadi sampaikan? Kalau gurunya Guru Arizal nggak perlu sampaikan karena beliau udah nggak jadi Ustadz lagi kok. Ya, beliau udah nggak jadi Ustadz lagi. Beliau jadinya nggak usah diceritain dah. Pokoknya tiap hari kerjaannya foto bareng sama cewek seksi aja. Ya, nggak ngerti padahal istrinya bercadar, anak perempuannya 2, dan sedih gitu ya. Apa kamu nggak sedih gitu kalau istri kamu ngelihat kamu di medsos sama cewek-cewek seksi kayak gitu? Dan jawabannya simple, tenang aja. Saya kalau udah pulang dari kerjaan, saya selalu meluangkan waktu dengan istri dan anak-anak saya. Saya ngerjain semua tugas-tugas di rumah. Ini jadi kayak kakaknya Nabi Yusuf ya nggak sih? Karena kami berjasa di rumah, jadi kami bebas mau ngapain aja. Aduh, jadi kayak nempel banget ini sifat-sifat kakaknya Nabi Yusuf tuh jadi ada semua di dia gitu loh. Serem Marisa ngelihatnya, Allahu Akbar. Nanti rencana mau ketemu lagi, pingin dibekam. Dibekam. Bekam. Sambil dibekam, sambil pingin nanya-nanya pertanyaan tentang agama, nggak apa-apa kan kalau Arizal nanya ke beliau ya. Pingin nanya-nanya persoalan agama, biar ilmu fikih Arizal semakin naik, tapi akan berusaha menghindari tentang akhlaknya yang sangat menyeramkan. Ya enak kan, udah AA dibekam, bayarannya jauh lebih murah daripada pembekam lain, sambil dapat ilmu private gratis. Wah kan itu sambil nyelam makan donat itu ya, enak Arizal. Itu makanya harus punya strategi untuk dapat ilmu tuh ya. Kan ada murid Arizal yang pengen di privat ngasih donat dulu gitu ya. Lucu ya kalian nih. Oke. 7 menit lagi ya. Saya punya penyakit
maka salahin takdir saya aja, jangan salahin saya. Ya takdir saya itu takdir dari Allah juga dong. Jangan salahin takdir, saya punya penyakit. Ya ini takdir dari Allah. Aku berusaha untuk sembuh dari penyakit ini. Itu harusnya. Berarti kakak-kakak Nabi Yusuf meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Kita nggak bisa memastikan, tapi kita katakan kakak-kakaknya Nabi Yusuf taubat. Iya. Husnul khotimah atau enggak, hanya Allah yang tahu. Ya, tapi taubat, iya taubat. Misal seseorang sedang puasa, kemudian syahwatnya naik hampir klimaks. Tapi masih tertahan. Kemudian saat kencing, akhirnya malah terasa keluar seperti keluar mani, tapi kemaluannya tidak dalam kondisi tegak. Oke, jadi dia mungkin masturbasi atau nonton yang porno, sampai akhirnya dia kayak mau keluar air mani, tapi nggak keluar. Habis itu ditahan. Ya, akhirnya nggak keluar. Tapi pas pipis malah keluar. Nah, kalau pas pipis itu keluar dan ada rasa nikmatnya, ejakulasi, ya, maka itu air mani. Tapi kalau nggak ada ejakulasi, keluar sih keluar putih, tapi nggak ada rasa nikmat, ejakulasi yang bikin nikmat kemudian jadi lemes, maka itu airnya air wadi namanya. Ya, kalau air wadi itu kita nggak jadi harus mandi junub. Ya, ya. Kalau batal puasa atau enggak, AA paling bisa ngejawabnya gini, dia ketika keluar itu ada rasa nikmat seperti nikmat ketika ejakulasi enggak? Kalau nggak ada, maka itu adalah air wadi yang keluar saat kencing dan itu tidak najis. Dan itu tidak harus mandi junub ya. Tapi najis, tetap harus cabok. Cuman nggak perlu mandi junub dan nggak batal puasanya. Apakah nggak bahaya kalau bertanya kepada guru yang akhlaknya kayak gitu? Iya, itu berbahaya untuk nanya ke yang akhlaknya seperti itu. Maka AA nggak menjadikan beliau sebagai guru Arizal. AA jadikan beliau sebagai AA jadikan beliau sebagai tukang pijit Arizal. Cuman sambil dipijit ya sambil nanya-nanya pertanyaan. Tapi jawaban dari beliau nggak akan serta-merta AA masukkan ke hati, akan AA saring lagi dengan pendapat para ulama lain. Gitu. Ya. Nanya, kenapa kamu Ustadz kok seksi banget di medsos gitu, apa nggak malu? Padahal kan Ustadz nih master of madhab syafi'i gitu loh. Master of madhab syafi'i. Tapi kok seksi banget di medsos. Ya nggak apa-apa, saya ngikut pendapat ulama yang aurat tuh cuman kemaluan depan dan belakang doang. Aduh, kacau. Aja walaupun ikut pendapat itu, pernah nggak kalian ngelihat aurat Arizal di medsos? Pernah nggak ngelihat murid-murid Arizal yang jadi talent mandi junub kelihatan auratnya? Nggak pernah. Selalu ketutup. Karena walaupun ngikut pendapat itu bukan berarti jadi bebas di depan umum dong. Kagak. Bahkan andai Arizal ikut ke pendapat bolehnya ngedengerin musik lewat, asal jangan lewat alat musik langsung, nggak akan nge-post itu di medsos. Biarin itu jadi pendapat pribadi yang nggak di-post karena nggak mau dapat dosa jariah gitu loh. Ya, tapi beliau malah sengaja itu semua. Dan kalau Arizal nanya pasti udah punya jawaban. Pasti udah punya jawaban, dan jawabannya, aduh keilmuan beliau tuh jauh banget dari beliau keilmuannya. Wong beliau master of madhab syafi'i. Tapi alhamdulillahnya tuh ya, jadi ada salah satu ustadz yang sangat sarankan kalian mengambil faedah dari beliau ya. Beliau adalah ustadz, mungkin ya kalau nggak berlebihan, beliau adalah ustadz yang paling cerdas di Indonesia. Menggabungkan antara logika, keilmuan madhab, keilmuan manhaj salaf, dan juga kesantunan. Beliau adalah ulama yang master of 7 bahasa. Logikanya luar biasa. Ustadz Devin, tahu Ustadz Devin yang jenius itu, bilang kalau beliau ngisi kajian, udah aku nggak ada apa-apanya. Kebayang gak? Ustadz Devin kan udah jenius gitu, tapi beliau bilang kalau Ustadz ini udah ngisi kajian, udah kami nyerah. Namanya Ustadz Nur Fajri Ramadan. Itu beliau adalah salah satu ustadz yang langka banget di dunia ini. Ustadz Nur Fajri Ramadan itu langka banget. Dan beliaulah yang salah satu yang bisa nasihatnya nyentuh si fulan tadi. Jadi minta bantuan ke Ustadz ABC, gak mempan tuh.
Tapi kalau minta bantuannya ke Ustadz Nur Fajri Ramadan baru mempan. Cuman Ariza nggak enak gitu karena beliau sangat baik banget lah Ustadz Nur Fajri Ramadan tuh dari segi keilmuannya ya. Kalau Ustadz Nur Fajri Ramadan mah gurunya guru Arizal ya mah ya. Jadi itu triple ke atas itu mah. Kalau yang nggak bener mah gurunya guru Arizal yang level 2. Gurunya Arizal adalah orang yang sangat luar biasa ilmunya, sempat terjatuh ke fahisha tapi kemudian taubat ya, walaupun Indonesia udah banyak yang tahu tapi beliau udah taubat ya. Adapun gurunya guru Arizal, nah itu yang rada-rada ya, yang perlu dinasehatin. Adapun gurunya ya itulah Ustaz Nur Fajri Ramadan itu mah gak diragukan kita sama keilmuan beliau, kesantunan beliau, kehebatan beliau. Karena jarang loh ustadz yang ilmunya tinggi tapi bisa ngedebat para ateis, agnostik, dan logikanya jalan tuh jarang. Jarang banget. Dan kalau kalian ikut kajian beliau yang level tinggi, insya Allah nggak pada masuk ilmunya karena beda level. Beliau udah beda level keilmuannya dengan kita. Tapi beliau juga bisa ngisi kajian untuk yang newbie kayak kita, bisa banget. Ya pokoknya sangat kagum sama beliau, dan yang hebatnya tuh kagumnya karena beliau ngechat Ariza di WhatsApp, Ustadz izin bisa nggak save nomor saya agar saya bisa dapat faedah dari Abu Takeru. Aduh malu asli Ariza. Faedah apa dariku Ustadz? Kebalik dong. Kebalik banget ini. Kayak ngasih debu aja ke beliau gitu ya. Beliau mah udah punya bak mandi, cuman ngasih satu debu doang, seakan-akan kayak gitu. Oke baik ya, udah habis waktunya. Terima kasih TikTok ya. Nggak tahu kalian ini yang 80 orang tuh istiqomah dari awal atau enggak, tapi terima kasih yang udah hadir ya. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di Jumat depan ya. Jumat depan jam 8.30 malam. Rutinin jadwalin ya. Yang mau ikut di Zoom lebih enak mungkin, karena kalau di TikTok banyak yang lope-lope ya. Terima kasih semuanya. Besok pagi jam 5.30 ada di Zoom, nggak ada di TikTok. Karena itu cepet-cepet WhatsApp Arizal Abu Takeru. Ada di profil nomornya, minta di save biar besok dapat reminder buat link kajian subuh fikih. Sekali lagi yang tadi pertanyaannya belum tersampaikan, belum terjawab, kalian boleh nanya ke WhatsApp gratis, nggak dipungut biaya, tapi tolong sampaikan rangkuman dari ceramah Arizal tadi, poin-poin besarnya aja ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain kau sahaja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.